Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bercerita mengenai pertuyulan lagi nih. Memang hantu satu ini tak ada habisnya kalau diceritain. Ini merupakan kisah seorang istri muda yang langsung ke TKB aja ya. Tapi sebelum nonton, siapin bantal, benerin posisi rebahan, dan jangan ingat-ingat mantan. Yuk langsung saja subscribe dulu. Matur suwun. Cerita kali ini bermula ketika seorang gadis muda yang cantik menjadi rebutan para lelaki di desanya. Sebut saja namanya Retno. Dia merupakan kembang desa di daerah asalnya. Tak hanya lelaki sekitar yang menginginkan untuk menikahinya, bahkan para lelaki dari desa-desa lain pun berbondong-bondong untuk meminangnya. Tak ketinggalan, seorang kaya raya dari desa sebelah juga ikut mengejar Retno untuk dijadikan istri mudanya. Sebut saja namanya Jatmiko. Singkat cerita, akhirnya Retno pun bertekuk lutut di pelukan Jatmiko. Itu semua tak lain karena harta Jatmiko yang sepertinya tak ada serinya. Harta Jatmiko sepertinya tak habis 7 turunan. Hari pernikahan pun tiba. Di malam pertama, Jatmiko melancarkan kewajibannya sebagai seorang suami dengan penuh semangat. Keinginan terbesar Jatmiko untuk membelah duren Retno pun kesampaian. Mereka pun mantap-mantapan semalaman. Karena istri mudanya, Jatmiko jadi lupa diri. Dia jarang pulang ke rumah istri tua, dan dia pun semakin menjadi-jadi. Jatmiko menikah lagi dengan beberapa gadis muda. Itulah akhirnya yang membuat Jatmiko bangkrut dan jatuh miskin. Retno yang awalnya bahagia karena bergelimang harta, dia pun ikut merasakan imbasnya. Singkat cerita, Jatmiko sekarang sakit dan menjadi beban para istrinya. Semua istri Jatmiko pun meninggalkannya, dan hanya tersisa Retno yang kebagian apes merawat Jatmiko. Kini Jatmiko dan Retno tinggal di rumah peninggalan Jatmiko sewaktu masih kaya dulu. Kebutuhan ekonomi yang gak dapat disemayani pun akhirnya menuntut Retno untuk mencari pekerjaan. Kini Retno bekerja sebagai penunggu kafe. Retno terus terbebani masalah perekonomian. Suatu ketika, Retno kedatangan tamu kaya raya, dan dia menuntut Retno untuk melakukan pesugihan setelah mereka saling curhat sebelumnya. Singkat cerita, Retno akhirnya mendatangi seorang dukun rekomendasi orang tersebut, dan Retno pun diberi peliharaan seekor tuyul. Menurut sang dukun, tuyul yang dipelihara Retno akan menghasilkan uang sesuai mahar yang Retno berikan kepada sang dukun setiap harinya. Saat itu, Retno menyepakati mahar sebesar 2 juta dengan simbah dukun. Dengan mahar segitu, Retno pun akhirnya bisa mendapatkan uang 2 juta per hari dari hasil kerja si tuyul. Memang, bisnis tuyul ini terlihat menjanjikan teman-teman. Nyari tuyul gak usah yang bagus-bagus, bekas juga gak apa-apa, yang penting rajin. Hehehe, bercanda teman-teman. Sekarang Retno pun kembali kaya raya tanpa perlu bersusah payah kerja. Tapi ada tapinya teman-teman. Dari hasil yang didapat tuyul tersebut, Retno harus memenuhi beberapa syarat memelihara tuyul.
Salah satunya adalah menyusui si tuyul tersebut. Karena dahsyatnya sedotan si tuyul, Retno yang awalnya semlohe pun sekarang menjadi kering dan kurus. Ditambah Retno yang harus memenuhi hasrat si tuyul yang semakin kurang ajar. Hal tersebut terus berlangsung, hingga akhirnya Retno pun tak kuat lagi dan memutuskan untuk berhenti dari pesugihan tersebut. Tapi apes, nasi sudah menjadi bubur. Kesepakatan Retno dan tuyul tersebut pun sangat sulit untuk dibatalkan. Hingga akhirnya Retno pun meninggal karena pesugihannya tersebut. Sementara Jatmiko yang sebatang kara akhirnya ikut menyusul Retno. Mengerikan sekali ya teman-teman. Memang menjadi kaya adalah dambaan setiap orang, tapi jalan yang ditempuh tidak harus seinstan itu. Gak ada yang instan di dunia ini kecuali mie. Kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan sampai salah jalannya. Ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya.